Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin mengidentifikasi pola konsumsi guru SD, PNS, dan honorer. Nama-nama kelompok 2 yaitu yang pertama Syahidah Sofia dengan NIM 2108 1010105. Yang kedua Afida Nurlaili dengan NIM 2108 1018. Yang ketiga Alvin Bara Abdul Jabar dengan NIM 2108 1010147. Yang keempat Gosangga Haryono dengan NIM 2108 1009. Yang kelima Rima Ainun Sabila dengan NIM 2108 101078. Yang keenam Willy Sugiyardi dengan NIM 2108 10101001. Yang pertama akan dipaparkan oleh Afida Nurlaili. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pada masyarakat modern, kegiatan konsumsi mereka bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi untuk kesenangan dan harga diri. Next. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Pola konsumsi merupakan suatu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui pola konsumsi seseorang berbeda dengan orang lainnya. Hal ini tergantung dari besarnya pendapatan seseorang. Sementara faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi diantaranya penghasilan, harga barang, jumlah keluarga, dan jenis kelamin. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilannya, maka orang tersebut akan mengonsumsi lebih banyak barang dan jasa, begitu juga sebaliknya. Jika harga barang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, semakin tinggi harga barang, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jenis kelamin, kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Selanjutnya akan dibahas oleh temannya. Silakan. Gambaran umum mengenai guru PNS dan guru honorer yang diwawancara. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan sampel dan sumber data yang berasal dari 60 responden. Kami melakukan wawancara kepada responden guru berdasarkan PNS dan honorer. Sebagian besar para narasumber kebanyakan sudah menikah dan sudah berkeluarga. Dari segi pendidikan, yang ditempuh para narasumber rata-rata juga sudah menempuh pendidikan S1 PGSD. Dari segi pendapatan yang diperoleh guru PNS lebih besar dibandingkan guru honorer. Hal ini dapat dilihat dalam pengeluaran guru PNS lebih banyak dibandingkan guru honorer. Next. Dari segi keuangan, para guru mencatat atau membagi uangnya untuk kebutuhan pokok sebesar 60%, untuk kebutuhan pendidikan anak 15%, untuk kebutuhan investasi 20%, dan sedekah 5%. Setelah mendapatkan gaji, para guru tidak langsung menggunakan uangnya atau penghasilannya untuk kebutuhan pokok dan tanggungan, tapi ada yang disisihkan untuk tabungan dan sedekah lainnya. Para guru untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dengan pendapatan, yaitu dengan mengambil uang tabungan untuk menutupi kekurangan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan
Yang selanjutnya yaitu korelasi perbedaan pendapatan pola konsumen pada guru SD yang PNS atau honorer. Berdasarkan hasil interview kelompok kita, terdapat perbedaan dari pola konsumsi guru SD yang PNS atau yang honorer. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari guru honorer yang lebih rawan mengalami kesenjangan antara pengeluaran dengan pendapatan, karena pendapatan mereka yang lumayan sedikit dan penurunan gaji tidak menentu dari sekolah. Sedangkan gaji guru PNS yaitu pendapatan gajinya sangatlah sudah jelas dan sudah terjamin oleh pemerintah. Jadi guru PNS jarang sekali mengalami kesenjangan dalam pendapatan dan pengeluaran. Next. Selanjutnya, perubahan tingkat pola konsumsi pada guru SD PNS atau honorer pada saat mendapatkan tunjangan. Tunjangan hari raya yang diperoleh guru tiap tahunnya juga dapat mempengaruhi adanya tambahan konsumsi. Kebanyakan dari guru PNS mendapatkan THR atau tunjangan lain dari pemerintah. Oleh sebab itu, dari guru PNS sering mengalami penambahan dari segi konsumsi ataupun menabung. Sedangkan kebanyakan dari guru honorer tidak mendapatkan THR atau tunjangan lain dari pemerintah karena masih menjadi guru honorer. Oleh sebab itu guru honorer tidak menambah pola konsumsi. Malah sebagian guru honorer banyak mengalami pengurangan pada pola konsumsinya. Next. Selanjutnya, perbedaan permasalahan yang sering dialami oleh guru SD PNS dan honorer. Permasalahan ekonomi yang sering dialami oleh guru PNS adalah seperti pengeluaran darurat di luar dari kebutuhan pokok per bulan dan pengeluaran di masa pandemi. Tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengambil tabungan dan investasi yang ada baik dari suami ataupun dari istri. Sedangkan dari guru honorer, permasalahan yang sering dialami adalah terkait pengeluaran kebutuhan per bulan yang tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh guru honorer tersebut, dan juga pengeluaran pada saat masa pandemi. Tetapi hal tersebut masih bisa direcovery dengan tabungan dan investasi yang ada baik dari guru honorer tersebut. Ataupun bagi yang sudah menikah bisa direcovery dengan suami dan istrinya. Kesimpulan dari pola konsumsi dari guru PNS dan guru honorer adalah pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari guru PNS lebih besar daripada guru honorer, yang dimana pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran kebutuhan pokok dan tabungan atau investasi yang ada. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 2. Bagaimana mengatur dan mengontrol pengeluaran rumah tangga bapak atau ibu, baik untuk pendidikan anak, liburan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kira-kira pembagiannya untuk pendidikan anak kurang lebihnya 40%, untuk kebutuhan pokok kemungkinan juga, karena ini perkiraan juga nih, 50%, sedangkan untuk tabungan kita sisihkan 10%. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dengan pendapatan? Nah ini kadang kan kalau kita kan ya itu tadi mengandalkan gaji yang per bulan. Nah kalau suami kan kerjanya kan gak setiap hari, 1 minggu kerja terus kan pasti ada liburnya. Nah kadang pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan, melebihi kadang seperti itu. Ya itu kendalanya itu tadi. Kalau nggak punya simpanan ya bingung. Berarti kalau misalnya ada kendala seperti itu, mengandalkan uang tabungan. Iya. Jika sudah, bagaimana pembagian tugas suami dan istri mengenai tanggung jawab ekonomi rumah tangga? Ini kepala keluarga, saya kasih Apa kira-kira besar pengeluaran ibu untuk konsumsi kebutuhan pokok per bulan itu? 500.000 mungkin kurang dari itu, atau biasanya lebih tergantung apa yang dibeli setiap bulan. Kadang ada yang kebutuhan yang tidak terduga juga. Apakah ada penghasilan sampingan yang diperoleh seperti bisnis atau les privat? Ada bisnis ternak burung.